Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Wijayanti, CGP dari SDN Bakti Jaya 3, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Karena jasa beliau yang begitu besar terhadap pendidikan di Indonesia, maka tanggal lahir beliau, yaitu tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan beliau yang sampai saat ini dipakai untuk semboyan pendidikan yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Matyo Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan kita memberikan suri tauladan atau contoh, di tengah kita membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Tujuan pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh nilai atau ijazah untuk mencari pekerjaan, namun tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka artinya selamat raganya dan bahagia jiwanya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan sebagai taman, tempat persemaian benih-benih kebudayaan, ruang berlatih, dan tempat bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan atau diteruskan. Untuk mencapai cita-cita kebudayaan dan juga nilai-nilai luhur peradaban, maka fondasi utamanya adalah pendidikan. Pekerjaan dalam bidang pendidikan tidak hanya sekedar bagaimana anak-anak mendapatkan nilai yang bagus, anak-anak bisa lulus ujian dengan nilai yang bagus, namun bagaimana menjemput sebuah peradaban yang diimpikan. Pendidik diibaratkan sebagai petani yang menyemai kemudian menanam benih-benih tadi. Petani tentunya memiliki berbagai jenis benih. Contohnya padi, benih jagung, maupun kedelai. Nantinya benih jagung akan tetap tumbuh menjadi jagung. Tidak bisa seorang petani menumbuhkan jagung menjadi padi. Jadi ketika pendidik memberikan pengajaran di kelas, harus sesuai dengan kemampuan anak masing-masing, dengan memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman anak atau berorientasi kepada anak. Sedangkan siswa diibaratkan seperti benih-benih yang disemai atau ditanam oleh petani. Benih-benih tersebut akan tumbuh dengan baik apabila dirawat dengan baik. Cukup airnya, diberi pupuk, dan diberantas hamanya, maka walaupun bukan benih unggul akan tetap dapat tumbuh dengan baik. Untuk mewujudkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mengimplementasikannya di kelas melalui beberapa cara. Yang pertama, dengan cara menumbuhkan bakat dan minat peserta didik melalui ekstrakurikuler, bimbingan, dan juga program literasi. Yang kedua yaitu penumbuhan budi pekerti melalui pembiasaan. Contohnya, pembiasaan sambut siswa setiap hari sebelum pukul 7 atau sebelum siswa memasuki kelas masing-masing. Yang kedua yaitu sholat duha yang diadakan setiap hari Jumat. Setelah sholat duha akan ada tausiah dari kepala sekolah atau dari guru agama dan dari siswa secara bergantian. Selanjutnya yaitu infak Jumat. Infak Jumat ini dilakukan secara sukarela, nantinya digunakan untuk menjenguk siswa yang sakit dan juga untuk santunan anak yatim. Berdoa sebelum dan sesudah belajar merupakan kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Selanjutnya adalah
kerja bakti supaya menumbuhkan peduli terhadap lingkungan. Melakukan pembelajaran yang berorientasi pada siswa adalah dengan cara merencanakan pembelajaran yang variatif yang dapat membuat siswa secara senang dan aktif mengikuti pelajaran. Kemudian guru memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir, sebagai seorang pendidik, saya menyadari bahwa saya harus selalu mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, dan salah satunya yaitu tetap semangat dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.